Kita akan melihat Amsal pasal yang ketiga. Dari ayat yang ke-13, saya akan mulai dari sini dulu saudara. Amsal pasal 3, ayat yang ke-13. Kemudian nanti kita akan mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh apa? Kepandaian. Jadi tadi saya katakan kepandaian di sini bukanlah bukan karena kita belajar di sekolah. Saudara di sekolah bisa dapatkan gelar S1, S2, S3, S4, S5. Ya, S-teler. Tapi ini bukan kepandaian, ini adalah understanding. Understanding tidak bisa dipelajari. Understanding itu saudara bisa dapatkan dari Tuhan. Bagaimana dapatkan hikmat dan saudara tahu bagaimana cara pakai hikmat itu dalam situasi saudara. Ya, understanding. Ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Selama ini kita suka berlian. Tidak ada ya? Wah, kita suka berlian di tempat ini. Berlian mahal loh saudara. Kecil-kecil aja udah harganya mahal saudara. Nah saudara tahu, dikatakan ia lebih berharga daripada berlian, permata. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau inginkan, apapun itu artinya semua yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di, mari angkat tangan kanan kita coba, ingat. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya, di tangan kanan siapa? Hikmat. Di tangan kanan hikmat itu ada umur panjang. Di tangan kiri itu apa? Kekayaan dan, mari angkat tangan kiri kita. Kekayaan dan kehormatan. Menurut saudara, mana lebih penting? Tangan kanan atau tangan kiri? Dua-dua penting sebenarnya ya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, saudara pilih mana saudara? Tangan kanan atau tangan kiri? Mau butuh umur panjang atau butuh kekayaan dan kehormatan? Mana saudara? Umur panjang ya. Nah umur panjang ini bukan sekedar umur panjang, tapi umur panjang yang penuh dengan kesehatan. Ya bukan sakit-sakitan. Umur panjang tapi juga dalamnya ada kesehatan. Kalau saya disuruh pilih salah satu, saya pilih umur panjang saudara. Apa gunanya kita punya kekayaan dan kehormatan, tapi kita sedang tergeletak sakit di tempat tidur dan pasang infus kiri kanan. Dan jantung kita mungkin sedang dipasangi kabel-kabel, ya kan? Saudara, sekalipun saudara punya kekayaan, kehormatan, kalau saudara sedang terbaring seperti itu, kaki semua udah tidak bisa bergerak, semua udah kaku semua, cuma mata bisa kedip-kedip saja, hidup tidak ada artinya, betul tidak saudara? Sekalipun saudara punya uang triliunan, tidak ada artinya saudara. Makanya berkat terbesar setelah keselamatan apa? Kesehatan. Ya, setelah keselamatan adalah kesehatan. Makanya dari kesehatan itu adalah ada umur panjang. Umur panjang itu adalah tangan kanan. Makanya tangan kanan itu biasanya lebih penting daripada tangan kiri. Dikatakan tangan kanan itu sesuatu yang lebih punya posisi, betul ya saudara? Dia adalah tangan kananku. Nah itu kan tangan kanan itu lambang kekuatan, lambang anugerah, lambang kasih karunia. Tapi tangan kanan dan tangan kiri dua-duanya penting saudara. Tapi sebenarnya waktu digambarkan hikmat itu punya tangan kanan, hikmat itu punya tangan kiri. Itu bicara hikmat itu adalah pribadi. Betul ya saudara? Dia bukan sesuatu. Hikmat itu bukan sesuatu saudara. Hikmat itu adalah seseorang. Ya dia adalah pribadi. Dan di dalam pribadi itu punya tangan kanan, punya tangan kiri. Tangan kanannya apa? Umur panjang. Tangan kiri apa? Kekayaan, kehormatan. Dan di ayat yang lain dikatakan, peluklah hikmat itu. Jadi waktu saudara peluk hikmat, saudara peluk tangannya atau peluk pribadinya, peluk orangnya saudara. Kalau saudara peluk seseorang, peluk tangannya atau peluk, saudara lihat siapa? Mukanya atau lihat tangannya? Banyak kali kita salah fokus, kita lihat tangannya. Tapi sebenarnya Tuhan mau bilang, lihatlah pribadinya, lihatlah mukanya. Waktu engkau peluk dia, waktu dia peluk engkau, sebenarnya engkau bukan dapatkan hanya mukanya saja, bukan hanya tubuhnya, tapi juga tangan kanan dan tangan kirinya.
Betul ya saudara? Betul? Jadi Tuhan kasih tahu kalau engkau dapat hikmat, engkau dapat itu tangan kanan, umur panjang. Engkau dapat itu tangan kiri. Ya, jadi tidak usah pusingkan tangan kanan, tangan kirinya. Pusingkan pribadinya, lihatlah orangnya, lihatlah siapa dia. Makanya hikmat itu dikatakan sebagai sesuatu yang prinsipal. Waktu saya renungkan ini kembali, wow ini luar biasa. Dan dalam perjanjian baru juga saudara, 1 Korintus 1 ayat 30. Coba kita buka. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Katakan bersama saya, telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, ia menjadi hikmat buat kita, ia menjadi kebenaran kita, ia menjadi kekudusan kita, ia menjadi penebusan kita. Di tempat ini saya pernah share, Kristus adalah segala sesuatu dalam segala sesuatu kehidupan kita. Waktu kita terima Dia bisa menjadi segala sesuatu. Dia bisa jadi kesembuhan buat kita. Dia bisa menjadi pertolongan buat kita. Tapi tahukah saudara, yang pertama yang Kristus jadi dalam hidup kita bukan yang lain saudara. Firman Tuhan mencatat yang pertama yang Kristus jadi dalam hidup kita adalah Dia jadi hikmat buat kita. Amin saudara. Dengan kata lain, hikmat itu adalah pembuka jalan untuk semua yang lain yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat itu. Ya. Dan waktu saudara sadar itu, Kristus yang pertama dalam hidup kita, Dia menjadi hikmat. Setelah Dia jadi hikmat, baru saudara bisa sadar Dia adalah kebenaranku. Dia adalah kekudusanku. Dia adalah penebusanku. Saudara, ternyata ini suatu hal yang penting. Hikmat itu suatu hal yang penting, saudara. Kalau saudara dapatkan hikmat, saudara dapatkan semuanya. Dan hikmat itu bukanlah sesuatu, hikmat adalah seseorang. Amin, saudara? Ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan lagi. Kembali ke kitab Amsal, saudara. Nah, jadi pertama tadi ada tangan kanan adalah umur panjang, tangan kiri ada kekayaan, kehormatan. Udah 3 ayat 17. Jalannya adalah penuh, bahagia 4. Dan segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Ada 5 hal saudara yang kita dapatkan. Ya, ketika kita dapatkan hikmat saudara. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Segala jalannya adalah penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera. Ini yang didapatkan oleh Salomo sebenarnya. Waktu dia minta hikmat. Maka tahun ini saudara, saya berdoa satu di antara permohonan doa kita. Kalau saudara datang di tanggal 31, minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama. Kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana Salomo mengajarkan untuk dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi ini nasihat dari Salomo sebagai ayah kepada anaknya. Ya. Anakku, dengarkanlah, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ada sebuah nasihat, ada sebuah nasihat kepada anaknya Salomo. Waktu saya renungkan ini bicara tentang sebuah submission. Bagaimana seseorang mau menerima hikmat? Pertama dia harus ada dalam sebuah submission, ada dalam sebuah penundukan diri. Dia mau dengar, dia mau diatur, dia mau menerima. Ya, anak dan orang tua ini bicara sebuah otoritas. Sebagai anak dia harus tunduk kepada orang tuanya, dia harus mau dengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya, saudara. Ini sebuah kerendahan hati, saudara. Ini sebuah sistem yang Tuhan atur. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi katakan di dalam kata ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah apa? Hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, satu prinsip yang pertama, di sini adalah kisah di mana Yesus baru saja
umur 12 tahun saudara. Dia umur 12 tahun, dia udah bisa berdialog dengan ahli-ahli Taurat, guru-guru besar. Dia bisa berdiskusi, bahkan dia bisa kasih tahu pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Bahkan sampai ahli-ahli Taurat itu tercengang. Mereka bingung, ini anak tahu dapat dari mana ini pengetahuan ini. Tahukah saudara, sejak umur 12 tahun Yesus sudah tahu siapa dirinya. Dari mana kita tahu itu? Waktu Maria kehilangan Yesus 3 hari 3 malam, mereka cari Yesus, mereka tidak temukan Yesus. Dan akhirnya mereka temukan Yesus ada di bait Allah sedang diskusi. Yesus bilang apa? Aku ada di rumah Bapakku. Maria tanya, kamu di mana? 3 hari kali kita cari kamu kok hilang. Aku kan ada di rumah Bapakku. Aku kan harus ada di sini di rumah Bapakku. Jadi Yesus tahu tidak dirinya siapa? Yesus sadar tidak siapa identitasnya yang sesungguhnya? Yesus sudah tahu saudara, waktu dia umur 12 tahun. Dia bukan manusia biasa. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu identitasnya. Tapi saudara bayangkan, sejak umur 12 dia sudah tahu siapa dirinya. Tapi dia tetap menundukkan diri. Dia tetap dalam asuhan orang tuanya. Ini sebuah submission. Sebenarnya ini sebuah pola yang Tuhan ajarkan buat kita. Bagaimana hikmat kita bisa bertambah dalam hidup ini. Dengan cara yang sama firman Tuhan bilang, Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Ini bicara sebuah submission. Dia mendapatkan hikmat yang bertambah. Dengan cara yang sama Tuhan mau bilang sama kita. Siapapun hidup kita. Kalau engkau ada dalam sebuah otoritas, mungkin dalam rumah tangga, ya, suami dan istri, mungkin istrinya punya gaji lebih besar, pendidikan lebih tinggi, ya kan, suaminya biasa-biasa, nah, akhirnya istrinya merasa, ngapain saya harus tunduk sama dia, gaji saya lebih besar, saya punya kepandaian lebih tinggi, sekolah saya lebih tinggi, saya dokter, dia cuma SMA, ngapain saya mesti hormat sama dia. Nah saudara tidak boleh seperti itu. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk submission, sebuah penundukan diri. Supaya apa? Di bawah penundukan diri itu ada kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang membuat hikmat itu bisa turun. Hikmat Tuhan akan turun pada orang-orang yang rendah hati. Amin saudara. Hikmat Tuhan itu akan turun pada orang-orang yang rendah hati. Anak pada orang tua juga. Kalau saudara masih hidup dalam asuhan orang tua, taat sama orang tua saudara. Ya, jangan melawan. Jangan merasa saudara, orang tua saya tidak sekolah, saya lebih sekolah tinggi. Mungkin saudara merasa lebih pintar. Ya, submit, tunduk. Kalau saudara minta hikmat, orang yang rendah hati itulah yang Tuhan akan berikan hikmat. Amin saudara. Dan Tuhan kasih contoh polanya seperti itu. Di dalam apapun juga. Ya, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan. Mungkin saudara taruh dalam pelayanan, saya skill saya lebih banyak, talenta saya lebih tinggi, lebih banyak. Dia kan tidak tahu apa-apa, sehingga saudara merasa tidak perlu. Atau waktu dengar firman, sudah tahu firman itu, pasti nanti larinya ke sini. Saudara, tetap minta kerendahan hati. Waktu kita rendah hati, disitulah hikmat akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan sombong, jangan berkata saya udah tahu semuanya kok. Saya lebih tahu dari dia. Ya, karena Tuhan itu akan memberikan hikmatnya kepada orang-orang yang rendah hati. Hikmat Tuhan akan mengalir pada orang-orang yang rendah hati. Amin saudara. Ya. Nah, Yesus harusnya dia bisa bilang, saya ngapain mesti tunduk sama Maria? Saya ngapain mesti tunduk sama Yusuf? Saya adalah juru selamat dunia. Saya adalah Tuhan. Saya adalah manusia, 100% manusia tapi juga 100% Allah. Ngapain saya mesti tunduk? Tapi firman Tuhan mencatat, dia tetap tinggal di dalam asuhan. Dalam bahasa lainnya dikatakan, dia tetap taat dalam otoritas orang tuanya saudara. Dan di situ dikatakan, hikmatnya makin bertambah, hikmatnya makin bertambah, hikmatnya makin bertambah. Amin saudara, ini satu prinsip yang Salomo ajarkan buat kita. Mari kita kembali ke Amsal saudara. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Waktu saudara dapat hikmat, ya dikatakan apa? Panjang umur, itu tangan kanan. Lanjut usia, itu juga tangan kanan. Apa bedanya panjang umur dan lanjut usia?
Apa bedanya panjang umur dan lanjut usia, saudara? Dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar bukan panjang umur ya, saudara. Dikatakan length of days. Ya, kalau long life itu kita tahu panjang umur. Long life, long life, long life. Panjang umur, umur panjang sama, saudara. Tapi kalau length of days itu apa, saudara? Hari yang diperpanjang. Hari yang diperpanjang, apa maksudnya, saudara? Setiap kita punya satu hari berapa jam, saudara? 24 jam, betul? Ada yang punya 25 jam? Oh tidak, saya dikasih Tuhan, saya punya waktu lebih 25 jam. Saya ini kurang dikasih Tuhan, waktu saya cuma 20 jam. Tidak, saudara. Setiap manusia, siapapun dia, kita hidup dalam waktu yang sama. 24 jam sehari. Dan itu Tuhan kasih buat kita sama. Tapi length of days itu bicara tentang apa? Hari yang diperpanjang. Hari yang diperpanjang itu gini, saudara. Saudara, mungkin ada banyak hal yang harus saudara kerjakan dalam satu hari itu. Dalam hidup saudara ada begitu banyak hal yang harus saudara selesaikan. Dan saudara bilang, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa menyelesaikan semua ini. Dan saudara, waktu saudara minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Seperti hari itu diperpanjang sama Tuhan. Harusnya saudara tidak bisa selesaikan itu. Tapi saudara bisa selesaikan itu. Seperti Tuhan tambah hari saudara. Hari saudara bukan 24 jam. Tapi 26 jam, 27 jam. Padahal harinya sama, saudara. Tapi karena saudara dapat hikmat dari Tuhan, saudara bisa mengerjakan itu. Seperti hari-hari saudara diperpanjang. Amin, saudara. Saudara, kita mau minta hari kita diperpanjang sama Tuhan. Length of days. Tuhan berikan dalam hidup saudara. Length of days dan long life. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, apa artinya ayat yang ketiga dikatakan janganlah kasih dan setia. Janganlah kiranya kasih dan setia. Itu bahasa aslinya adalah hesed ve'emet. Ya, hesed ve'emet itu apa? Hesed itu seringkali diterjemahkan bukan keset, saudara. Saudara tahu keset? Bukan keset. Hesed itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan loving kindness, kasih dan setia. Tapi ada juga yang menerjemahkan sebagai mercy, kemurahan. Tapi banyak kali diterjemahkan sebagai kasih karunia atau grace. Ya, hesed ve'emet. Nah, kata kasih setia ini adalah kata yang sama yang diucapkan oleh Salomo sebelum dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apa yang Salomo katakan? Waktu Tuhan bilang sama dia, waktu dia tertidur di Gibeon, setelah dia mempersembahkan korban di Gibeon, firman Tuhan mencatat dia tertidur. Waktu dia tertidur, saudara, Tuhan datang sama dia dalam mimpi. Coba kita buka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Tuhan bicara sama dia, Salomo, kamu mau minta apa, Salomo? Aku akan kasih. Kalau saudara ditanya sama Tuhan mau minta apa? Apa yang saudara minta? Tuhan, saya minta rumah baru. Tuhan, saya minta apa, saudara? Kalau saudara dikasih pertanyaan gitu, ya. Nah, Salomo bilang apa? Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia. Ini hesed, saudara. Ya, bahasa aslinya adalah hesed. Engkau telah menunjukkan hesed yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya, apa, saudara? Kasih setia, kata yang sama juga, hesed. Jadi dalam satu kata ada 2 kali kasih setia, saudara. Yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Setelah dia ucapkan ini, maka Tuhan kasih dia hikmat. Jadi ini satu pembelajaran pola yang juga Salomo ajarkan buat kita. Bagaimana kita bisa dapat hikmat dari Tuhan. Yang pertama, akuilah kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Selalu sadarkan diri kita akan kasih setianya dalam hidup ini. Amin. Selalu sadarkan diri kita akan kasih setianya. Seringkali kita lebih sadar bukan akan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita lebih sadar akan apa? Akan pergumulan kita, akan masalah kita, akan tantangan yang kita hadapi. Iblis selalu mau sadarkan kita
buat kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Dia selalu buat persoalan kita jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Sehingga kita mulai dibuat ragu sama Tuhan. Dan timbul pertanyaan, Tuhan kalau memang Engkau ada, kenapa aku ngalami masalah ini? Tuhan kalau Engkau memang ada, kenapa Kau harus ada dalam situasi seperti ini? Tuhan kalau Engkau ada, kenapa sepertinya tidak ada jalan keluar? Saudara, pernahkah saudara ngalamin seperti itu? Ngalami situasi-situasi di mana Engkau berkata, Tuhan Engkau di mana? Dan Engkau mulai meragukan kasih setianya. Saudara tahu, Salomo menyadari, kalau untuk mendapatkan hikmat, kalungkanlah itu pada lehermu. Ya, selalu ingat akan kasih dan setianya. Selalu sadarkan dirimu. Kalau saudara tidak bisa lihat kasih dan setia Tuhan dalam situasimu, situasi kita mungkin bisa naik turun. Situasi kita mungkin bisa berubah. Jangan sandarkan kasih setia Tuhan pada perasaan kita. Karena perasaan kita juga bisa naik turun, saudara. Jangan percaya perasaanmu. Perasaan kita bisa naik turun. Makanya Tuhan tidak bilang kita mengenal Tuhan dengan perasaan. Saudara bisa rasakan kehadiran Tuhan dengan perasaan saudara. Tapi jangan percaya Tuhan dengan perasaan saudara. Karena perasaan saudara bisa naik turun. Waktu saudara mengalami tekanan, saudara mengalami sebuah situasi yang buruk, perasaanmu bisa terganggu, saudara. Tapi apa, saudara? Sadari kasih setia Tuhan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dia adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat hidupmu, buat hidup saya. Waktu engkau meragukan Tuhan, waktu engkau mau lihat kebaikan Tuhan, jangan lihat itu pada situasimu. Yang pertama, lihat itu pada apa yang firman Tuhan katakan. Dia Tuhan jadi manusia. Firman Tuhan katakan apa? Dia berikan nyawanya dan tidak ada karya yang terbesar. Dia mau mati buat hidup saudara. Dan hari ini firman Tuhan katakan, aku adalah ciptaan yang baru. Aku ditaruh dalam Kristus. Aku tidak sama lagi. Hidupku ada bersama Kristus dalam sebuah posisi yang paling tinggi. Itu adalah kasih Tuhan. Situasiku belum berubah, tidak apa-apa. Aku menyadari kasih setianya. Keadaanku belum berubah, tidak apa-apa. Aku menyadari kebaikannya. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Kalau kita menyadari kasih setia Tuhan, maka ayat yang keempat tadi dikatakan apa? Engkau akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari mana? Yang pertama dari Tuhan. Yang kedua dalam pandangan manusia. Saudara lihat contoh yang paling simpel yang ada dalam Alkitab, saudara. Yusuf, saudara. Yusuf seorang yang menyadarkan dirinya akan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dari mana dia menyadarkan dirinya? Saudara ingat Kejadian 39 ayat yang pertama dimulai. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Maka Yusuf disebut sebagai orang yang berhasil. Saudara tahu, kapan kata Yusuf disebut orang yang berhasil itu muncul? Bukan pada saat Yusuf jadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Bukan pada waktu Yusuf itu jadi orang kedua di istana Firaun. Tapi waktu dia ada di pasar budak, dia telanjang, tubuhnya penuh dengan kotoran, memar semua. Pada saat itulah Tuhan bilang, dia orang yang berhasil. Karena apa? Saya percaya bukan hanya dia disertai Tuhan, tapi dia sadar dia disertai Tuhan. Amin, saudara. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Hari ini kita disertai Tuhan, tapi maukah kita menyadari bahwa dia menyertai kita hari ini dan seterusnya dalam segala situasi. Itulah kita menyadarkan diri kita akan kasih setia Tuhan. Waktu engkau menyadarkan dirimu akan kasih setia Tuhan, tidak tergantung situasimu, tidak tergantung keadaanmu. Saya percaya waktu Yusuf menyadarkan dirinya, Tuhan aku tahu, aku ada di pasar budak, tapi aku tahu Tuhan menyertai aku. Dan di saat itulah dia dapat hikmat. Apa yang dikerjakan di rumah Potifar, semuanya berhasil. Dia jadi orang kesayangan Potifar. Dia difitnah lagi, dia masuk penjara. Waktu masuk penjara, saudara, setiap kali dia mengalami masalah, firman Tuhan katakan, dan Tuhan menyertai Yusuf. Saya percaya bukan sekedar Tuhan menyertai Yusuf, dia sadar dia disertai Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, Tuhan kasih dia hikmat lagi. Dia bisa nafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru makan. Itu hikmat, saudara. Itu hikmat. Waktu dia dalam keadaan tertekan, dia menyadarkan dirinya akan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Waktu dia sadarkan dirinya akan kasih setia Tuhan, di situ dia mendapatkan kasih dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan dia diangkat. Akhirnya apa? Orang Firaun bisa lihat, orang ini punya hikmat dari Tuhan. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2. Sebelum Tuhan merubah situasimu, sebelum keadaanmu berubah, ubahlah cara pandangmu terhadap kasih setia Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara.
Ini yang Raja Salomo katakan. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Bukan kasih setia kita sama Tuhan yang pertama. Kasih setia Tuhan sama kita. Sadarkan itu terus, sadarkan itu terus. Maka apa saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, persoalanmu belum berubah, keadaanmu belum berubah, tetap sadarkan dirimu. Aku punya Tuhan yang menyertai aku. Aku punya Tuhan yang setia. Aku punya Tuhan yang menyayangi aku. Dia mati dan bangkit buat aku. Selama saudara menyadari itu, hikmat Tuhan turun dalam hidup saudara. Dan hikmat itulah yang menuntun langkah saudara. Sehingga saudara bisa keluar dari situasimu. Dan Tuhan angkat hidupmu. Orang lain bisa melihat, orang ini beda. Amin saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Salomo katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian sendiri ini adalah understanding. Hikmat, pengertian sendiri ini dibentuk dari mana saudara? Ini terpisah dari Tuhan. Ya, pengertian itu yang menggerakkan kita untuk memutuskan sesuatu. Understanding kita itu dibentuk dari apa yang kita percayai. Makanya apa yang saudara masukkan dalam hidupmu akan membentuk apa yang saudara percayai dalam hidupmu. Dan apa yang saudara percayai itu akan membentuk understanding hidup saudara. Dan understanding itulah akan menggerakkan saudara memutuskan sesuatu. Makanya pilih apa yang saudara mau percayai dalam hidupmu. Ya, pilih dengarkan, pilih masukkan berita-berita tentang Yesus, tentang Kristus. Dengarkan firman, itu akan membentuk cara berpikirmu. Dan itu akan membentuk understanding hidup saudara. Dan itu akan menentukan apa yang akan saudara putuskan dalam hidupmu. Pengertian sendiri juga bicara bahwa kadang-kadang kita bisa digerakkan oleh daging. Daging itu apa saudara? Daging itu bukan tubuh ini saudara. Hidup kita ini sebagai ciptaan yang baru. Tapi dalam kita masih ada namanya daging. Daging itu siapa? Daging itu sifat-sifat manusia lama kita. Yang kita warisi dalam Adam. Sifat-sifat dosa yang masih melekat dalam hidup kita. Daging itu adalah respon negatif pertama waktu kita mengalami tekanan. Waktu kita dihimpit, kita ditekan, respon negatif pertama itu daging saudara. Waktu saudara mengalami tekanan, saudara mulai tersinggung, mulai marah, saudara mulai sakit hati, saudara mulai apa? Ya itu daging saudara. Nah makanya saya selalu bilang gini, jangan ambil keputusan penting pada saat engkau sedang dikuasai oleh dagingmu. Pada saat engkau sedang emosi, engkau sedang marah, ya. Dan engkau ambil keputusan, biasanya keputusan itu keputusan yang salah. Sebelum engkau ambil keputusan, minta hikmat Tuhan. Ya, dalam semua area, dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga hancur karena apa? Banyak keputusan diambil bukan berdasarkan hikmat Tuhan, tapi dari dagingnya sendiri. Waktu dia emosi, waktu dia marah, sudah, tidak usah. Cerai sana. Pulangkan aku pada rumah bapakku dan ibuku. Karena emosi sudah, emosi, daging yang bekerja. Akhirnya keputusan diambil, setelah diambil akhirnya, waduh kok seperti ini ya. Nah, saya percaya saudara, setiap keputusan yang kita ambil, ya baik atau buruk, baik berdasarkan hikmat Tuhan maupun hikmat daging kita. Hikmat daging itu maksudnya daging kita yang bekerja. Sekalipun kita gagal, Tuhan ada di situ. Ya, kalau engkau buat keputusan gagal, Tuhan tetap ada di situ. Tapi kalau saudara pilih mana saudara? Saudara pilih diluputkan sama Tuhan atau diselamatkan waktu saudara udah jatuh? Pilih mana? Mau diluputkan atau diselamatkan waktu saudara udah jatuh? Kalau bisa diluputkan, saudara. Betul ya saudara? Ada lubang di depan. Kalau saudara bisa diselamatkan, tidak jadi masuk lubang, lebih baik daripada saudara masuk dulu, luka dulu, sakit dulu. Tuhan engkau di mana? Aku ada di situ. Tuhan angkat hidup saudara. Tapi kalau berkali-kali seperti itu kan tidak enak saudara. Makanya Salomo ajarkan kita minta hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Dikatakan apa saudara? Ayat tadi dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Ya, next ayat berikutnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, apa artinya akuilah dia? Akuilah dia itu artinya sadarkan dirimu di dalam setiap laku kita, setiap keadaan kita, bahwa dia selalu ada buat kita.
Ya, akuilah dia itu artinya dia sudah ada di situ, tapi kita mesti menyadari kehadirannya. Sama seperti sebuah rumah. Ketika ada dalam rumah, saudara tinggal bersama, mungkin rumahnya terlalu besar, sehingga apa yang ada dalam rumah, ada di rumah sih, tapi tidak sadar ada di rumah, saudara. Ya, apalagi zaman-zaman sekarang, zaman media sosial, ya, dalam satu rumah tangga bisa berkumpul bersama-sama, tapi semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ada di rumah sih, tapi tidak sadar ada di rumah, saudara. Nah, Tuhan mau kita menyadari dia. Dia selalu ada dalam hidup kita dan kita sadar bahwa dia selalu ada buat kita. Nah, di dalam Efesus pasal pertama, coba kita buka mulai ayat 15. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal pertama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi saudara, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang dewasa, bukan jemaat anak-anak. Jemaat Efesus ini jemaat yang dipuji sama Rasul Paulus. Jemaat yang dapat ancungan jempol. Ya, makanya kitab Efesus itu kitab yang luar biasa. Tidak ada marah-marahnya Paulus. Kalau jemaat di Korintus banyak teguran Paulus, kamu ini kedagingan. Banyak perpecahan terjadi di jemaat di Korintus, terjadi perzinahan. Jemaat Galatia juga terjadi sebuah pencampuran. Mereka udah ikut Tuhan dengan kasih karunia, di tengah jalan mereka mau kembali ke hukum Taurat. Paulus marah besar di situ, saudara. Tulisan-tulisannya penuh dengan teguran yang keras. Bodoh kamu. Tapi kalau jemaat di Efesus, jemaat yang dipuji sama Rasul Paulus. Jemaat yang dewasa, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, karakternya luar biasa. Tapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, apa yang diminta kepada Tuhan buat jemaat ini, saudara? Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dipuji, saudara. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Apa saudara yang diminta? Supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Saudara tahu, mereka udah punya Roh Kudus, mereka udah terima Roh Kudus, mereka udah bertumbuh dalam Tuhan. Ngapain minta lagi roh hikmat dan wahyu? Ternyata saudara, tidak cukup kita hanya menerima satu kali. Memang saudara, waktu kita terima Tuhan, satu kali untuk selamanya. Udah, saya udah terima semuanya. Roh Kudus diberikan dalam hidup saudara. Dia adalah seorang pribadi. Dia tidak datang separuh-separuh. Dia tidak datang gini, saudara. Saya terima Tuhan, dia kasih separuh tubuhnya, separuh pribadinya. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Waktu saudara terima Tuhan, saudara terima kepenuhannya Dia. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dalam kepenuhannya. Kepenuhan itu maksudnya apa? Saudara terima karunia-Nya, gift. Saudara terima apa lagi? Buah roh itu udah ada dalam hidup saudara. Saudara terima calling dari Roh Kudus, itu semua satu paket, saudara. Termasuk roh hikmat dan wahyu. Dia udah kasih sama saudara. Tetapi saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mesti terus minta. Kita mesti terus minta. Nah, ini yang saya mau tekankan buat kita. Minta sama Tuhan. Minta sama Dia. Loh, kenapa mesti minta terus? Kan aja pengajaran yang bilang jangan minta terus sama Tuhan. Saudara pernah dengar doa pengajaran seperti itu? Kalau doa jangan minta terus tuh sama Tuhan. Saudara tahu kenapa Tuhan suruh kita minta? Bukan berarti Dia tidak tahu keperluan kita. Waktu kita minta sama Tuhan, sebenarnya Tuhan mau ajarkan buat kita. Bahwa waktu kita datang sama Tuhan, kita itu selalu tergantung sama Tuhan. Tuhan tidak ingin kita independen dari Dia. Ya, seperti seorang bapak sama anaknya. Waktu dia kirim anaknya mungkin sekolah di tempat lain, mungkin bapaknya tidak kasih langsung semua, ini saya kasih semua. Tapi mungkin dia harus terus datang sama bapaknya, dia minta. Kenapa dia mesti minta? Supaya ada sebuah hubungan, supaya ada sebuah ketergantungan antara anak dengan bapak. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita selalu minta sama Dia. Bukan karena Dia tidak tahu, bukan karena Dia belum kasih sama kita. Tapi supaya kita sadar,
supaya kita selalu datang sama Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara datang sama Tuhan, itu mau tidak mau saudara sadar akan Dia. Saudara minta sama Dia. Waktu saudara minta sama Tuhan, Tuhan itu disenangkan saudara. Dia adalah Bapa yang beda dengan manusia. Kalau manusia, saudara datang terus-terus sama Dia, tolong aku dong, bantu saya dong, satu kali, 2 kali oke. Tapi kalau tiap hari saudara datang, bantu saya dong, lama-lama saudara datang dia bilang, jangan bilang saya tidak ada ya. Bilang saya lagi keluar. Manusia ada batasnya saudara. Manusia itu ada limitnya. Manusia ada batasnya karena manusia bukan sumber. Manusia itu terbatas. Tapi dia Aba, dia adalah sumber. Kalau saudara datang pada Dia, Dia tidak pernah akan kekurangan. Dia akan semakin dikenyangkan. Dia akan semakin dipuaskan. Semakin saudara datang sama Dia. Amin saudara. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Makanya Rasul Paulus ajarkan, minta sama Dia. Roh hikmat dan wahyu. Minta sama Dia, bukan berarti belum ada. Tapi sadarkan dirimu, minta sama Tuhan. Oh saya sadar seperti ini, saya mau minta. Kalaupun Tuhan bilang 1 hari 100 kali minta, saya bilang saya akan minta. Karena waktu saya minta, saya sadar saya punya Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin saudara. Karena waktu saya minta, saya sadar saya selalu terkoneksi dengan Dia. Amin. Coba kita buka Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Next. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat. Kekurangan itu artinya apa? Apa arti kekurangan? Kekurangan itu artinya itu udah ada tapi kurang. Saudara tahu bedanya apa? Sama seperti kata ditambahkan. Kata ditambahkan itu berarti sudah ada di situ cuma ditambahkan. Kalau kata kekurangan itu artinya sudah ada hikmatnya tapi kurang. Nah ini sebuah sikap yang rendah hati. Sikap yang rendah hati itu artinya gini, menyadari Tuhan aku butuh hikmat selalu dalam hidupku. Aku butuh hikmat selalu. Aku butuh tuntunan Tuhan selalu. Kekurangan hikmat itu artinya, hikmat itu dia tahu bahwa dia sudah ada hikmat. Tapi dia minta sama Tuhan, aku kurang hikmat Tuhan. Itu sebuah sikap yang rendah hati. Amin saudara. Ingat Tuhan akan berikan hikmatnya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Amin. Hikmat itu sudah ada tapi dia minta. Tuhan aku kekurangan hikmat. Nah bagaimana respon Tuhan? Ayo. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang. Katakan semua orang. Semua orang termasuk saudara dan saya tidak. Hah? Termasuk saudara dan saya tidak. Jangan selalu bilang, wah kalau Pastor Rudi yang minta pasti Tuhan lebih kasih. Kalau saya minta mungkin Tuhan akan tahan-tahan. Tidak saudara. Firman Tuhan berkata yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati. Murah hati itu artinya apa? Dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kuncinya adalah minta dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang. Bukan saya yang bilang saudara. Firman Tuhan yang bilang kalau saudara kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya kepada semua orang. Dengan apa? Murah hati. Yang pertama semua orang itu termasuk saudara dan saya. Yang kedua murah hati. Tuhan itu tidak bilang, ah kamu lagi. Kemarin baru minta, ini hari minta lagi. Tidak saudara. Semakin saudara datang sama Dia, semakin Dia disenangkan. Amin saudara. Apakah saudara mau minta terus sama Tuhan? Mau minta sama Bapa? Ada tidak saudara? Bapak yang tidak mau minta tidak usah kasih Bapak. Kalau saudara tidak minta, ya Tuhan tidak kasih. Kalau saudara minta, firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberi dengan murah hati kepada semua orang dengan tidak membangkit-bangkitkannya. Ayat berikutnya. Hendaklah ia memintanya, sekali lagi ada kata minta 2 kali. Ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Minta sama Tuhan tapi dengan sebuah keyakinan. Tuhan aku minta.
Aku percaya kalau aku minta, firman-Mu menjamin Tuhan akan kasih. Amin saudara, kenapa kita mesti minta saudara? Firman Tuhan berkata gini, dalam Lukas pasal 10 saya ingat. Matius 10 sorry, kita bisa buka. Kita ini dikirim, kita ada di dunia ini seperti domba di tengah serigala. Ingat Tuhan bilang seperti itu? Ingat kita ini seperti domba di tengah serigala. Ya, serigala itu memakan domba, tapi serigala kadang-kadang bisa berbulu domba. Nah kita tidak tahu saudara, makanya kita butuh hikmat. Makanya Tuhan bilang gini, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Kita tetap tulus, tapi kita mesti minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Kita cerdik. Cerdik supaya apa? Kita tidak terus-menerus masuk dalam lubang. Ya. Dalam semua area kehidupan kita. Dalam semua hal yang kita hadapi, kita mesti minta hikmat. Supaya apa? Yaitu cerdik seperti ular. Karena kita ada di tengah-tengah dunia situasi. Amin saudara. Next kita kembali. Kita kembali ke Efesus tadi saudara. Saya belum selesai. Efesus pasal yang pertama. Nah ayat 18, kita minta hikmat untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar. Waktu kita mengenal Tuhan, makanya hidup kita ini harus dibangun di atas dasar pengenalan akan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, itu harus terkoneksi dengan siapa kita dalam Kristus saudara. Ya kalau saudara baca ayat 17-nya, roh hikmat dan pewahyuan atau understanding untuk mengenal dia dengan benar. Karena kalau saudara tidak kenal siapa Tuhan saudara tidak tahu siapa saudara. Jadi hal yang paling utama dalam hidup ini adalah untuk kenal siapa Tuhan saudara. Dari saudara kenal siapa Tuhan saudara akan tahu siapa diri saudara. Kalau saudara tahu siapa diri saudara, dari dasar itulah saudara bisa membuat keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Amin saudara. Makanya pewahyuan yang mesti kita dapatkan terus minta dari Tuhan adalah pengenalan akan dia. Siapa aku dalam Kristus? Waktu saudara tahu siapa dia, saudara akan tahu siapa diri saudara. Karena saudara akan bisa melihat diri saudara seperti cara Tuhan melihat hidup saudara. Aku ciptaan yang baru, aku biji mata Tuhan. Aku adalah anak yang dicintai tanpa syarat. Aku punya posisi dalam Kristus. Aku ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Dari dasar itulah keputusan-keputusan yang kau buat lahir dari dasar apa yang kau percayai tentang Tuhan. Amin saudara. Nah ayat 18 dikatakan apa? Dan supaya ia menjadikan mata hati kita terang. Inilah hikmat saudara. Mata hati terang itu seperti sudah dapatkan sebuah pewahyuan. Waktu saudara minta Tuhan aku mau putuskan ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku putuskan. Minta hikmat sama Tuhan. Dan itu Tuhan bisa kasih seperti apa? Mata hati saudara dibuat terang. Oh ya Tuhan, seperti ini. Makanya minta hikmat dari Tuhan kalau saudara memutuskan sesuatu. Semuanya mungkin kelihatan bagus, semuanya kelihatan masuk akal, semuanya kelihatan ini semua bagus. Belum tentu bagus saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Waktu saudara mau putuskan sesuatu, Tuhan ada di situ. Dia udah tahu lebih dahulu. Ya, waktu saudara mau memilih pasangan hidup juga, mau milih apapun. Semuanya kelihatan bagus, minta damai sejahtera Tuhan. Tuhan menuntun kita, hikmatnya dikasih. Dia kasih kita hikmat. Waktu saudara memutuskan tiba-tiba, kok tidak damai sejahtera ya? Jangan cepat-cepat, minta doa dulu sama Tuhan. Minta sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang saudara putuskan tidak salah. Sehingga saudara tidak harus masuk lubang. Betul tidak salah? Kalaupun saudara salah, saudara masuk lubang, Tuhan akan angkat. Karena Tuhan ada di situ. Tapi tadi sekali lagi, kalau saudara tidak perlu masuk lubang, kan tidak buang-buang waktu saudara. Amin saudara. Next. Kita kembali ke Amsal saudara. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi hikmat itu adalah perolehlah hikmat, dan kedua takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan itu apa saudara? Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti sudah takut datang sama Tuhan. Tuhan tidak senang kalau saudara takut datang sama dia. Tuhan tidak senang kalau saudara takut sama dia seperti seorang yang takut kena hukuman. Takut akan Tuhan itu artinya saudara menghargai apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Apa yang jadi dia dibuat buat hidup saudara, itu saudara takut akan Tuhan, saudara menghargai dia.
Ya, takut akan Tuhan dimulai di situ saudara. Saudara tidak mungkin bisa takut akan Tuhan kalau saudara tidak tahu apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Waktu saudara sadar, saudara dicintai, saudara dikasihi dengan apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Maka saudara bisa menjauhi kejahatan. Bagaimana kita bisa menjauhi kejahatan? Dimulai dari takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Saudara menghargai apa yang menjadi karyanya dalam hidup saudara. Dan saya rindu, ini yang menjadi motivasi hidup kita untuk menjauhi kejahatan. Ya, bagaimana kita bisa menjauhi kejahatan? Dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Bukan saudara takut datang sama Tuhan. Takut akan Tuhan saudara menghargai apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Dari itulah yang membuat saudara menjauhi kejahatan. Amin saudara. Next terus. Nah ini saudara, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan. Jadi ternyata hikmat juga mendatangkan kesembuhan. Ini tangan kanan. Ya. Siapa yang tubuhnya sakit-sakit? Siapa yang tulangnya seringkali encok? Firman Tuhan bilang apa? Itu akan menyembuhkan tubuhmu. Apa itu saudara? Waktu saudara datang minta hikmat dari Tuhan, takut akan Tuhan, itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini firman Tuhan yang bilang saudara. Waktu saudara minta hikmat Tuhan, hikmat itu akan mengerjakan apa? Panjang umur, dalam panjang umur ada apa? Ada kesehatan, dan itu menyembuhkan tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Amin saudara, ya, ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, nah, ini tangan kiri saudara. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa Tuhan suruh muliakan kita dengan harta kita? Apakah Tuhan butuh harta kita? Tuhan tidak butuh harta kita. Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita, semua Tuhan punya. Tapi waktu Tuhan minta kita muliakan Tuhan dengan hartanya, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, apa yang seringkali membuat manusia itu tergoda? Kalau disuruh pilih antara Tuhan dan setan, pasti kita pilih Tuhan, betul? Tidak mungkin kita pilih setan, betul? Kalau disuruh pilih Tuhan dan setan, pasti kita pilih Tuhan. Tapi antara Tuhan dan Mamon belum tentu saudara. Karena firman Tuhan berkata, ya, hanya ada dua Tuhan. Kalau bukan aku atau Mamon. Mamon itu apa saudara? Mamon itu cinta akan uang. Mamon itu bukan uang, Mamon itu cinta akan uang saudara. Akar segala kejahatan itu bukan uang. Tidak salah sudah diberkati dan kekayaan. Karena memang hikmat itu menghasilkan tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Tidak salah sudah diberkati dengan kekayaan. Ya tidak berdosa saudara. Tapi yang menjadi masalah ketika saudara mengejar itu, sehingga saudara menjadi cintakan uang, hati saudara melekat di situ. Itu yang berbahaya saudara. Amin, makanya Tuhan bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, indahkanlah kepercayaanmu bukan pada apa yang kau punya. Bukan pada saldo rekeningmu. Bukan pada berapa banyak aset yang kau punya. Pindahkanlah kepercayaanmu kepada aku yang punya hidupmu. Amin saudara. Waktu kita memberikan buat Tuhan, kita bilang Tuhan, aku menaruh kepercayaanku bukan pada apa yang aku punya. Karena hidupku digaranti bukan pada apa yang aku punya, tapi pada Tuhan yang punya hidupku. Amin saudara. Ini hikmat yang Tuhan kasih pada Salomo. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta itu saudara. Tapi waktu dia kejar hikmat, Tuhan kasih apa? Kekayaan dan kehormatan. Ya, ayat berikutnya, next. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini tangan kiri saudara. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau berbosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran pada yang dikasihinya, seperti seorang ayah pada anak yang disayangi. Kalau saudara bilang saudara anak Tuhan, Tuhan itu akan mendidik saudara, dia akan mengoreksi hidup saudara. Karena saudara dicintainya. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa jalan salah, kita bisa jalan miring. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita bisa keluar daripada rancangan Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang sama hidup saudara, Tuhan tegur saudara. Tapi Tuhan tidak pernah tegur dengan sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan kematian. Tuhan tidak pernah tegur dan didik kita dengan cara seperti itu saudara. Ya, tapi dia tegur dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan keadaan, mungkin saudara mulai jauh dari Tuhan. Saudara rasa hidupku seperti hampa dan Tuhan ingatkan saudara. Ayo datang kembali sama Tuhan. Dalam situasi-situasi. Tapi apa yang saudara alami? Tuhan bisa pakai segala sesuatu, tapi bukan Tuhan yang buat segala sesuatu yang kecelakaan, sakit, penyakit. Mungkin saudara bisa ngalamin hal yang buruk dalam hidup saudara. Dan itu bisa ingatkan saudara, aku mesti datang sama Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang kasih itu saudara. Amin saudara. Ya, mari kita teruskan saudara.
Karena Tuhan memberi ajaran melalui kasih-Nya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apa yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18. Nah, saudara perhatikan ini. Ia, hikmat itu menjadi apa? Pohon kehidupan bagi semua orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Hikmat juga disebut sebagai pohon kehidupan. Saudara, waktu saya baca ayat ini, pohon kehidupan pertama kali muncul di mana, saudara? Di Taman Eden. Di Taman Eden itu ada 2 pohon di tengah taman, betul? Di samping semua pohon yang ada di seluruh Taman Eden, yang semua buahnya boleh dimakan dengan bebas, ada 2 pohon yang di tengah-tengah taman, yang satu tidak boleh dimakan buahnya. Pohon apa, saudara? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan yang satu pohon kehidupan, betul? Pohon pengetahuan baik dan jahat, kenapa tidak boleh dimakan buahnya? Karena waktu mereka makan buah itu, mereka akan dapat pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan tidak mau mereka dapat pengertian tentang yang baik dan jahat? Karena pengertian itu akan menuntut mereka untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Kalau mereka gagal itu, maka mereka akan tertuduh, mereka akan ada dalam sebuah penghukuman, saudara. Dan itu dibuktikan waktu mereka makan, mata mereka terbuka. Dan mereka mulai sadar mereka telanjang. Siapa yang kasih tahu mereka telanjang? Pengertian akan pengetahuan itu. Saya telanjang. Waktu mereka telanjang, apa yang mereka buat? Mereka ambil daun pohon ara, mereka tutup ketelanjangan mereka. Itu agama. Agama selalu berusaha membenarkan diri saudara dan saya di hadapan Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri. Agama itu kasih saudara tools, aturan-aturan. Itu seperti lambang hukum Taurat juga, saudara, pohon pengetahuan itu. Hukum Taurat itu baik, dia kasih tahu kita semua ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi sebenarnya manusia tidak ditetapkan hidup dari situ, saudara. Karena kebenaran kita di hadapan Tuhan itu adalah pemberian cuma-cuma, bukan sesuatu yang kita usahakan dengan kekuatan kita. Amin, saudara. Tapi ada satu pohon, namanya pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat akan buat mata manusia lihat pada dirinya, kelemahannya, kekurangannya. Itu akan selalu menuduh hidupnya. Pohon kehidupan buat mata seorang fokus sama Tuhan. Amin, saudara. Apa artinya waktu Salomo bilang, waktu seorang terima hikmat, dia sedang mendapatkan pohon kehidupan. Matanya tidak tertuju pada dirinya, tapi tertuju pada Tuhan yang punya hidupnya. Dan Salomo alami itu, saudara. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3, kalau kita baca, kita cepat saja, saudara. Coba kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan pada waktu itu. Memang bait suci belum dibangun. Ya, Salomo yang bangun. Tapi belum dibangun pada waktu itu. Ayat yang berikutnya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di mana? Bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang keempat, di mana itu, saudara? Pada satu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara perhatikan, sebelum dia dapat hikmat, dia mempersembahkan korban di mana? Di Gibeon. Di Gibeon dia mempersembahkan korban. Nanti saudara baca di rumah. Setelah itu dia tertidur, Tuhan datang sama dia, Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dia bilang, saya mau minta hikmat. Dan Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kemuliaan, dan Tuhan kasih juga panjang umur. Dan kemudian apa singkat cerita, saudara? Setelah Salomo bangun, waktu dia bangun, hal pertama yang dia buat apa, saudara? Mari kita lihat, saudara. Kita terus lompat saja, terus ayat yang ke, terus. Ya, terus. Nah, ini, saudara. Lalu terjagalah Salomo. Dia udah bangun nih, saudara. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya kemana? Yerusalem. Berdirilah ia di mana? Di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara lihat tadi. Sebelum dia dapat hikmat Tuhan, dia mempersembahkan korban di mana? Di Gibeon.
Di Gibeon itu bukit pengorbanan, itu ada ritual-ritual, tapi tidak ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan siapa? Melambangkan kehadiran Tuhan. Kalau kita tahu tabut perjanjian itu melambangkan pribadi Kristus, saudara. Ya, tabut perjanjian itu melambangkan pribadi Kristus. Ini berbicara apa? Sebelum Salomo dapat hikmat, dia melakukan ritual agamawi. Mungkin dia melayani Tuhan, mungkin dia mempersembahkan korban, tapi dia sama sekali tidak merasakan kehadiran Tuhan itu, saudara. Hatinya ya melayani sebagai sebuah rutinitas biasa. Tapi setelah dia dapat hikmat dari Tuhan, dia tertidur, Tuhan kasih dia hikmat. Hal pertama yang dia buat, dia mempersembahkan korban, bukan lagi di Gibeon, tapi di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara dapat hikmat dari Tuhan, saudara minta hikmat dari Tuhan, itu akan merubah cara engkau melayani dia. Cara engkau mempersembahkan korban, saudara. Engkau mempersembahkan korban bukan lagi sebagai sebuah rutinitas, tapi ada sebuah kesadaran, kerinduan akan pribadi Kristus di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Oleh karena itu kenapa betapa pentingnya engkau minta hikmat dari Tuhan. Waktu engkau minta hikmat dari Tuhan, itu akan mengubah cara engkau melayani Tuhan juga. Salomo, tadinya dia melayani biasa, hanya dia kasih persembahan banyak, dia kasih korban bakaran banyak, tapi sebagai rutinitas biasa. Tapi setelah dia dapat hikmat dari Tuhan, dia berubah, dia persembahkan korban di depan tabut perjanjian. Ada kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Ini penting, saudara. Kenapa kita mesti minta? Hikmat akan mengubah cara pandang kita juga. Bagaimana kita melayani dia. Amin, saudara. Engkau akan menemukan pohon kehidupan. Pohon kehidupan sudah di mana? Dalam hidup saudara. Tapi engkau minta sama Tuhan, berikan aku roh hikmat Tuhan. Berikan aku roh hikmat Tuhan. Berikan aku roh hikmat. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, kita kembali ke Amsal. Amsal pasal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan Kristus bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Kita sampai di sini, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya barusan pergi berlibur bersama keluarga dan saya mengunjungi daerah Bajawa. Sebenarnya kita yang dari Bajawa di tempat ini. Ya, dari Labuan Bajo ke Bajawa. Saudara, saya melihat begitu indahnya pemandangan yang Tuhan kerjakan. Dan waktu di Bajawa itu kita bisa naik di atas gunung dan awan di bawah kita, wah itu luar biasa. Tapi waktu saya pergi ke sebuah air permandian, saudara, pemandian air panas, itu yang luar biasa kalau saudara tahu di situ. Kalau saudara pergi ke Jawa, mesti pergi ke situ, saudara. Air pemandian itu luar biasa. Ada satu kolam yang airnya itu keluar air panas belerang, tapi tidak bau belerang, saudara. Wah, itu enak sekali mandi di situ, saudara. Tapi kemudian bukan cuma di kolamnya, itu mengalir seperti ada air terjun, seperti sungai. Jadi sungai itu seperti sungai air panas dan itu ada seperti air terjunnya, saudara. Dan waktu saya duduk di bawah air terjun itu, saudara, kita seperti ada dalam kolam jacuzzi yang dipijit dengan air panas. Tapi ini lebih luar biasa karena ini alami, saudara. Dan saya merasakan, Tuhan ini luar biasa ya. Ini kalau kita mesti pergi kemana ke luar negeri untuk pemandian seperti ini kita mesti bayar dengan harga yang begitu mahal. Tapi Tuhan ciptakan alam semesta dengan hikmatnya, dengan sesuatu yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya, saudara, di situ saya melihat itu ada bukan cuma air panas, ada air dingin yang mengalir dari mata air itu berjumpa. Panas dan dingin berjumpa jadi satu, saudara. Wah, itu luar biasa. Jadi setelah mandi air panas, orang yang bilang bilas di air dingin. Saya ambil waktu untuk meditasi, merenungkan di bawah air yang sedang mengalir itu. Dan Tuhan ingatkan sama saya, Tuhan yang menciptakan semuanya dengan hikmat yang luar biasa. Tidak ada hikmat manusia yang bisa ciptakan seperti itu, saudara. Dan Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala hikmat itu, hari ini tinggal dalam hidup saudara. Hari ini tinggal dalam hidup saudara. Sehingga kalau saudara punya Tuhan yang tinggal dalam hidup saudara seperti itu, Tuhan ingatkan, apa yang saudara takutkan dalam hidup ini? Apa yang
tidak ada jalan keluar dalam hidup saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan begitu dahsyat, hikmatnya luar biasa. Kalau hari ini dia tinggal dalam hidup saudara. Waktu saya renungkan itu, Tuhan angkat setiap ketakutan, Tuhan angkat setiap beban. Dan saya mulai rasakan kasih Tuhan mengalir. Dengan cara yang sama saudara, Tuhan mau ingatkan kita punya Tuhan yang punya hikmat yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Apa yang saudara akan hadapi di depan, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan yang punya hikmat, yang menciptakan langit dan bumi dan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.